Pesan kebinekaan ini sebetulnya kata pesannya ini bagian dari singkatan, Miss. Oh, jadi bukan murni kata bukan pesan. murni, bukan. Berarti pesan tanda petik gitu Iya. ya. Apa itu? Selamat pagi sahabat Sanyus, apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga saja dalam kondisi tetap semangat ya, sehat, semangat, tentu saja bisa menghadapi segala tantangan yang akan kita temui hari ini. Ya, bersama dengan saya kali ini Yosi Firana, beberapa waktu ke depan akan menemani kalian dalam aktivitas hari ini. Tetap stay tune di sini ya. Kalau kita biasanya di kelas, kali ini kita ada di podcast, guys. Podcast Sanyus Motekar. Hari ini hari besar karena kita launching hari pertama podcast Sanyus Motekar. Obrolan edukasi membangun karakter. Ya, langsung aja ya sahabat Sanyus. Hari ini sudah hadir di depan saya ada bapak kita yang paling ganteng. Pagi, Pak Denny, apa kabarnya? Pagi, Miss. Sehat selalu, alhamdulillah, Miss. Fresh gitu ya, Pak. Yup. Oke, sahabat Sanyus, Pak Denny punya banyak informasi yang akan disampaikan di podcast hari ini ya. Terlebih untuk kegiatan bulan Oktober. Salah satunya adalah launching podcast Sanyus Motekar. Obrolan edukasi membangun karakter. Yuk Pak Denny, mungkin bisa sapa-sapa atau menyampaikan moto kesiswaan. Silakan Pak Denny. Baik, sahabat Sanyus, selamat pagi, salam sejahtera. Semoga sahabat Sanyus dalam keadaan sehat selalu ya. Pastinya. Iya. Baik, Pak Den. Yuk. Boleh kasih informasi nih buat kita-kita, terlebih untuk sahabat Sanyus di sana. Kegiatan di bulan Oktober itu ada apa saja sih Pak? Oke, Miss. Terima kasih ya, Miss, sudah memberikan Sama-sama. kesempatan. Baik, sahabat Sanyus, begini. Jadi memang di bulan Oktober itu adalah salah satu momen yang memang tidak bisa kita tinggalkan, Miss. Kenapa? Karena di bulan Oktober itu adalah ada hari peringatan yang memang luar biasa yang memang harus kita peringati, yaitu tanggal Sumpah 28 Pemuda. Oktober yaitu Sumpah Pemuda. Betul dan banget. bulan bahasa, Miss. Siap. Nah, tentu kami atau sekolah itu akan membuat sebuah program untuk mewadahi kreativitas atau minat siswa. bakat dari sahabat Sanyus. Dan itu memang annual event ya Pak ya, Yes, tahunan. betul. Yang jelas mungkin saja kali ini sahabat Sanyus juga bertanya-tanya, apa sih lombanya? Nah, Oke. Baik, Miss. Memang untuk di program tahun ini, Miss, jadi lombanya itu agak sedikit berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya, ya, Miss ya. Oke, Kalau karena tahun sebelumnya kondisi itu memang pandemik ini ya. umumnya ya seperti membaca puisi, terus speech contest, storytelling. Nah, kita akan coba integrasikan, Miss, mata pelajaran dengan lomba gitu loh, Miss. Oke, Ya. siap, Itu. siap. Yang pertama misalnya yang kelas Penasaran 7. nih ya jadinya. Nih, yang kelas 7 untuk sahabat Sanyus itu akan diadakan lomba membuat masker, Miss. Ya, membuat masker sendiri. Iya, betul, Miss. Menarik. Terlepas dari bahan yang jelas bisa dari bahan layak pakai ya, Miss ya. Oke. Nah, semacam tutorial atau review juga nantinya ya. Vlog. Iya, ngevlog juga gitu. Tapi kalau ngevlog ke tempat, Miss, biasanya. Kalau ini semacam review ya, Miss ya. Oke. Atau membuat semacam teks prosedural gitu, Miss. Jadi bagaimana cara membuatnya, masker. terus bahan-bahannya dari apa, nanti kreativitas maskernya apakah mau digambar atau disulam ya, atau dirajut gitu ya. Nah, itu akan menjadi sebuah penilaian yang utuh gitu, Miss. Baik. Itu. Siap. Lalu yang kelas 8-nya, Miss, itu akan ada lomba yang diintegrasikan dengan mata pelajaran seni budaya atau SBK, Miss. Wah, Iya. keren. Namanya Keragaman Tari Nusantara, Miss. Keragaman Tari Nusantara. Nah, itu. Waduh, Jadi cakep. anak-anak bisa berkreativitas atau mencari referensi tentang tari-tarian Nusantara. Ya, dan Berarti itu dikreativitaskan begitu iya, ya. itu tentu nanti dibuatkan sebuah tarian ya. Begitu. Ujungnya. Ya, ujungnya dan divideokan. Baik. Nah, lalu yang kelas 9 itu kalau tidak salah nih, ini juga sudah diintegrasikan, Miss, dengan pelajaran IPS, yaitu pelajarannya Bueni, yaitu mengenal suku-suku pedalaman, Miss. Jadi Baik. itu
mempresentasikan. Bentuknya Ya, presentasi. review juga iya. sama Miss. Nah, itu untuk lomba yang diintegrasikan. Betul, Kelas betul. 7, kelas 8 dan kelas 9. Berarti dari sini saja, dari apa yang sudah Pak Denny jelaskan, itu sudah mengarah ke ini loh Pak, apa itu Merdeka namanya? Merdeka Belajar. Oh, Iya, tentu, betul Miss. sekali. Berarti kalau IPS itu dengan Bu Weni, SBK nanti dengan Pak Dedi. Pak Dedi, lalu untuk yang Kelas satu tadi 7 prakarya prakarya kelas 7. dengan Bu Mona, Miss. Oh, dengan Bu Mona Lisa. Yes, iya. Oke, Bu Mona ya, bukan Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa. Bu Mona, Miss. Halo Bu Mona. Ya. Dan yang jelas kreativitas ini ditunggu ya, karya-karya yang luar biasa dari sahabat Sanyus Ya. yang tidak menutup kemungkinan tidak hanya dalam satu bentuk saja begitu ya, tapi keluarkan, luapkanlah kreativitas kamu. Sahabat Sanyus bisa melakukan dalam bentuk apa? Ayo tunjukkan. Itulah yang namanya Merdeka Belajar ya. Oh iya, Miss, ada satu lagi. Apa itu? Yang lomba umumnya, yang ini Oke. bisa diikuti oleh kelas 7, Ternyata 8. ada lagi lomba Ya, umum. kelas 7, 8 dan 9. Kalau tadi kan kelas 7 untuk lomba kelas 7 prakarya, kelas 8 SBK dan kelas 9-nya IPS. Nah, sekarang yang lomba umumnya itu adalah bisa diikuti oleh kelas 7, 8, 9, namun ini tim. Oh, begitu, Miss. tim. Dalam Baik. perwakilan satu kelas itu satu timnya Satu 3 timnya, orang. satu kelas satu tim terdiri dari 3 orang. 3 orang. Oke. Apa itu lombanya, Miss? Apa itu Mau Pak? tahu? Mau dong. Ya, lombanya adalah lomba mading digital, Miss. Wah, itu mah sudah sering kita ini ya, kita lihat begitu betul. ya. Tapi yang jelas kreativitasnya bisa tertumpah ruah gitu ya, tertumpah ruah di sini di Mading Yes. Digital. Betul. Kenapa? Karena memang kita nanti siswa itu kan dituntut untuk belajar bagaimana Literasi terlebih ya. literasi, terus bagaimana cara mengedit, bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Jamword, Canva, Wah, dan lain banyak banget kalau sebagainya. itu ya. Karena kan mau tidak mau kita harus ya berhadapan atau ya menghadapi atau menghadapi. melakukannya Betul, begitu ya. gitu. Sesuai dengan ini dong berarti motekar. Iyalah, Haus ilmu. akan ilmu, wes. Betul. Tapi ilmu yang positif ya, Iya, karena tentunya banyak itu, Miss. makna konotatifnya. Iya, selain itu juga Miss gini, kenapa kami mengadakan lomba mading digital? Karena memang lomba mading digital ini digemari banget gitu Miss di kalangan anak Betul, pelajar anak gitu ya, atau sahabat Sanyus ya. Dan memang kita harus mempersiapkan sejak dini Kita lah Miss. cari bakat-bakat Nah, betul, mencari terpendam dari bakat-bakat. sahabat Sanyus Jadi di pas sana ketika ya. nanti ada lomba di luar sana Miss, Kita udah ready. ready gitu loh. Alright, oke. Gitu. Siap. Selain mewadahi kreativitas anak-anak yang jago dalam digital, kita juga akan ikut lombakan nanti dalam event-event lomba mading digital. Dan itu Gitu. sangat banyak sekali. Sahabat Sanyus juga bisa melihat informasi lomba mading digital itu banyak sekali kalau kita bisa betul, searching gitu ya. Iya. Baik. Pak Denny, apakah hanya sampai di situ saja? Saya penasaran, kayak masih ada komanya gitu loh. Betul Miss. Iya, memang ada Miss. Oh gitu? Iya, memang ada. Kenapa? Karena memang saya ingin membuat bahwa di sekolah SMP Santo Yusuf ini ingin membuat sebuah gebrakan baru yang memang dari tahun ke tahun ini belum pernah ada gitu. Karena memang situasinya pandemi gitu ya Miss. Betul. Dan mau tidak mau juga Santo Yusuf ya menyesuaikan dengan kondisi, harus mencoba berinovasi ya. betul. Mungkin Mengikuti perkembangan, betul, mengikuti perkembangan juga meskipun bukan telat ya Miss, tapi kita akan coba sesuatu yang baru ya. Namanya pendobrak atau mencoba, it's not easy ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Kayak kita goreng tempe, buka bungkusnya, bumbuin, goreng, nggak bisa. Betul Miss. Nah, apa itu namanya Miss? Dalam program Oktober ini sekolah sudah membuat konsep ya bahwa ada yang namanya pesan kebinekaan, Miss. Pesan kebinekaan, Yes. pesan message, SMS atau WhatsApp begitu? Ya, gini Miss. Pesan kebinekaan ini sebetulnya kata pesannya ini bagian dari singkatan Miss. Oh, jadi bukan murni kata bukan pesan. Murni, bukan. Berarti pesan tanda petik gitu ya. Apa itu? Nah, pesan ini adalah pentas seni Santo Yusuf, tapi virtual Miss, yang bertemakan kebinekaan. Jadi dalam kondisi pandemi kita tidak menyerah begitu saja. Pentas seni bisa dilaksanakan secara virtual. Secara virtual. Penasaran saya Pak Denny. Yes, apa Miss?
seperti apa itu kira-kira nanti Pak konsepnya? Jadi dalam pentas seni virtual ini, Miss, kita akan mengajak ya kepada anak-anak atau sahabat Sanjus itu sendiri, baik kelas 7, 8, dan 9, itu untuk berkreasi atau berkarya, menyumbangkan sebuah karya minimal satu perwakilan kelasnya itu satu gitu, Miss. Entah itu mau bernyanyi, sulap, atau mendongeng, monolog, dan individu ataupun kelompok boleh gitu ya, Miss ya. Nah, nanti kita akan coba seleksi, Miss, tentunya karena mengingat durasi waktu juga ya gitu. Betul. Nah, selain itu juga perlu diketahui, Miss, bahwa pesan virtual ini bukan hanya siswa saja yang terlibat. Oh ya? Iya. Masa? Tapi kita akan coba kolaborasi juga maksudnya dengan gimana nih? Bukan cuma siswa saja, ini mungkin karena nanti akan melibatkan beberapa guru juga atau bahkan guru semuanya. Lihat saja nanti dobrakannya. Oke, jadi penasaran. Kita tunggu saja nanti ya bagaimana seperti apa. Dan tidak menutup kemungkinan kolaborasi dengan siswa, guru dan siswa gitu loh. Gitu. Menarik. Biar bisa kedekatannya itu terasa, Miss. Siap, dan nilai-nilainya juga memang ya, nilai kemerdekaannya itu memang benar terasa, merdeka belajarnya itu. Betul. Gitu, jadi sahabat Sanjus, yuk kita dukung ini program menarik di bulan Oktober dari SMP 1 Yusuf 1 ya, terlebih buat sahabat Sanjus semuanya. Yang jelas kreativitas kamu tanpa batas. Ya, jangan dibatasi juga. Betul, gitu ya. Gongnya itu di tanggal 28 Oktober. Gitu ya. Iya, di tanggal 28 Oktober. Jadi kami tunggu karya sahabat Sanjus kelas 7, 8, dan 9. Betul. Paling lambat karyanya itu tanggal 25 Oktober. Tanggal 25 Oktober karya sudah dikirim kemana? Ya, nanti informasinya akan dilanjutkan kepada wali kelas masing-masing. Nah, ditunggu saja ya sahabat Sanjus ya. Tapi yang jelas gini Pak Denny, saya sangat tertarik dengan semua program ini. Dalam artian apa? Karena satu anak ada yang pandai di akademis, tapi ada juga yang pandai di bidang yang lain. Jadi akademis didukung dengan bidang yang lain itu sangat klop, begitu ya. Jadi kita mewadahi motekar, para motekares, gitu ya. Betul. Keren itu. Keren banget motekares gitu kan. Jadi motekers silakan. Yuk, kalau kamu haus ilmu positif ya, ilmu yang bermanfaat sehingga menjadikan kita menjadi multi talenta, begitu ya. Karena talenta tidak akan bisa terasah kalau kita tidak coba. Betul. Dan namanya mencoba seperti yang tadi di awal kita bilang ya, tidak semudah kita menggoreng tempe. Betul. Betul. Jadi lapar nih. Oke, thank you banget Pak Denny, informasinya sangat-sangat luar biasa. Terima kasih juga sudah memfasilitasi saya untuk menyampaikan informasi-informasi tentang kegiatan sekolah, Miss. Alhamdulillah, kita sangat berterima kasih karena akhirnya podcast Sanjus Motekar ini bisa launching hari ini ya, bersamaan dengan di bulan Oktober, di hari Sumpah Pemuda dan bulan Bahasa. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Denny. Satu lagi boleh, Miss? Boleh, silakan. Satu lagi sahabat Sanjus. Jadi event-event di sekolah SMP Santo Yusuf ini bukan hanya sekedar program rutinitas saja, tetapi ada program unggulan. Bahkan dengan adanya podcast ini, nantikan saja ya narasumber yang hot, narasumber yang keren, yang kita bisa bukan yang biasa-biasa aja. Karakter itu, Miss. Betul, itu sesuai obrolan dengan edukasi yang membangun karakter. Itu. Baik. Kita akan coba nanti bersinergi dengan yang ahli di bidang sastra, pokoknya di bidang mata lah ya, gitu. Termasuk seniman ataupun misalnya sains juga, orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Betul. Kita akan coba undang gitu, Miss. Jadi nantikan saja sahabat Sanjus. Betul banget sahabat Sanjus. Thank you banget itu, Miss, informasi tambahannya. Mantap. Semoga podcast ini tetap lancar dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang jelas apapun program sekolah tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan semuanya, sahabat Sanjus. Oke, tetap di sini. Terima kasih Pak Denny atas waktunya. Sahabat Sanjus, jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di podcast Sanjus Motekar, obrolan edukasi membangun karakter.